Karena dalam pandangan Ali Sadikin, ini saya bicara Ali Sadikin semuanya. Karena kelembagaan di DKI Jakarta ini nggak bisa dilepas dari visi Ali Sadikin. Suka tidak suka kita dengan Ali Sadikin memberikan, saya kira, sodakoh kebijakan, sodakoh jariah kebijakan. Dan itu saya yakin itu akan mengalir terus pahala untuk beliau. Ini sodakoh kebijakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Kodi Talk, obrolan renyah dakwah. Kali ini kita akan menelusuri benang sejarah berdirinya Kodi Koordinasi Dakwah Islam Provinsi DKI Jakarta. Bersama Pemret kita, Pemret Kodi Talk, Bapak Haji Muhammad Latif, SAG MPDI. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ya, siang juga selamat, malam juga selamat. Sore juga selamat, Pak. Ya? Selamat dunia akhirat. Amin. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, Kodi Koordinasi Dakwah Islam Provinsi DKI Jakarta ini satu-satunya lembaga yang ada di DKI Jakarta. Bahkan konon lahirnya, berdirinya lebih awal daripada MUI yang tanggal 26 Juli 1975 baru didirikan, sedangkan Kodi lebih awal. Nah, terkait dengan berdirinya Kodi ini, kapan dan apa yang melatar belakanginya, kita akan minta penuturan sejarah sebagai dokumentasi kita, masyarakat, terutama masyarakat DKI Jakarta, kepada Bapak Haji Muhammad Latif. Silakan, Pak. Saya ngobrol soal sejarah Kodi ya. Jadi ini obrolan Kodi Talk yang nuansa dokumentasinya cukup kuat. Kodi itu memang betul tadi yang disampaikan Ustadz Rakimin, itu satu-satunya lembaga yang ada di DKI, dan itu mungkin satu-satunya lembaga yang ada di Indonesia terkait dengan kelembagaan organisasi dakwah yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Nah, cuman panjang kan, kita ngobrol soal dokumenter ini panjang, tapi coba saya singkat secara tahapan-tahapan, dari mulai tahap pendirian, terus kemudian aktivitas di awal, sampai kemudian tahap tahun 80-an dan 90 dan sekarang. Nah, di tahun Ali Sadikin itu menjadi gubernur itu dilantik menjadi gubernur DKI oleh Presiden Soekarno itu di tahun 67. Nah, saat itu anggaran APBD DKI itu hanya sekitar 60 juta per tahun. Setahun itu anggarannya 60 juta. Sangat kecil. Bayangkan sekarang 80 triliun lebih. Dulu itu cuma 60 juta. Nah, Ali Sadikin ini memiliki visi, saya kira gubernur legendaris Indonesia, ya, salah satu gubernur legendaris. Itu memiliki visi bagaimana dengan anggaran APBD yang tidak terlalu besar, sekitar 60 juta itu, dia bisa memaksimalkan potensi pembangunan yang ada di ibu kota pada waktu itu. Nah, tahun 68, ini yang saya katakan Ali Sadikin salah seorang gubernur yang legendaris dan visioner itu. Tahun 68 itu Ali Sadikin membentuk lembaga yang disebut dengan BAS, Badan Amil Zakat. Jauh sebelum sekarang ada Basnas gitu loh. Jadi tahun 68 itu Ali Sadikin mendirikan organisasi yang namanya BAS, Badan Amil Zakat, untuk menggali potensi zakat, infak, dan sedekah dari umat Islam. Itu pusat ya, Ustaz ya? Enggak, DKI. Jadi sebelum itu saya mungkin lembaga amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah pertama kali itu ya BAS di tahun 68. Ini yang kemudian jadi embrio berdirinya BAS pusat.
dari DKI? embrio dalam pengertian bahwa itu menjadi Basnas pusat, saya kira tidak. Tetapi amal yang dibentuk tahun 68 itu kemudian kan berkembang, terus kemudian menginspirasi provinsi lain membentuk lembaga amil zakat. Baru setelah semua hampir provinsi itu ada lembaga amil zakat, nah, undang-undang zakat itu mensyaratkan adanya lembaga yang bersifat nasional, yaitu Basnas. Baru Yang kemudian sekarang kita kenal Basnas. diatur pusat dan Iya. daerah ya. Karena itu di DKI itu sebutannya bukan Basnas Provinsi DKI Jakarta, tetapi Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta, karena ada aspek kesejarahan basis DKI yang dulunya BAS sebagai lembaga amil zakat pertama yang dibentuk oleh pemerintah. Tahun Dan itu Ali Sadikin, tahun 68 ya. untuk memaksimalkan potensi dana umat untuk umat juga. Tahun 69, jadi ini saya bicara tentang Ali Sadikin dulu dan pembentukan kelembagaan agama di DKI Jakarta. Tahun 69 itu Ali Sadikin membentuk yang namanya KODI, lembaga KODI saat itu bukan lembaga, namanya KODI, itu Koordinator Dakwah Koordinator Islam. awalnya ya. Tahun 68 Koordinator Dakwah Islam, ketuanya Bapak almarhum semuanya pasti ya, Bapak MCH Ibrahim. Ini tokoh syarikat Islam yang saya kenal, tokoh syarikat Islam. Nah, MCH Ibrahim ini menjadi ketua pertama KODI. Nama ya. Periode tahun 69 sampai dengan tahun 72 kalau nggak salah. Nah, salah satu yang melatar belakangi gagasan Ali Sadikin membentuk KODI itu ada dua. Pertama, KODI dibentuk sebagai lembaga kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan dakwah. Karena dalam pemahaman dari beberapa literatur yang saya baca, dalam pemahaman Ali Sadikin itu membangun kota itu nggak bisa fisik saja, tetapi juga aspek mental, spiritual. Dan itu tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, harus ada partisipasi dari masyarakat Islam, dari tokoh dakwah, para ulama gitu. Kan ada hadis Nabi yang menyebut kalau ulama dan umaro bersatu itu maka pembangunan atau aktivitas sosial masyarakat itu akan baik, kan begitu. Ya. Dan itu ternyata menjadi klausul dalam surat keputusan gubernur itu. Iya, jadi visi tentang membangun Jakarta itu harus melibatkan stakeholder, salah satunya adalah masyarakat dakwah atau tokoh-tokoh dakwah, para ulama. Nah, itu yang menjadi latar belakang Ali Sadikin membentuk KODI. Yang kedua, ada residu-residu, sisa-sisa pengaruh Partai Komunis Indonesia di tubuh birokrat Pemda DKI. Kita tahu kan pada saat tahun 65 terjadi Gestapo, kemudian PKI dengan ideologi komunisnya itu menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia selain Masumi, PNI, dan Partai Nahdlatul Ulama. Itu setelah dibubarkan dengan TAP MPR tahun 66 itu, maka kemudian ada residu-residu yang diakui masih berada di lingkungan birokrat. Nah, KODI mendapat tugas untuk membersihkan residu itu. Karena dalam gagasan Ali Sadikin, komunisme itu ideologi. Dan ideologi itu harus bisa dibersihkan oleh ideologi. Jadi bukan oleh pendekatan kekuasaan. Jadi kalau sekarang misalnya ada sebuah ideologi diselesaikan dengan pendekatan kekuasaan atau pendekatan struktural, mungkin secara fisik bisa terhentikan. Tetapi jiwanya itu nggak bisa hilang, karena itu ideologi. Sehingga kemudian KODI itu mendapat tugas, salah satu tugas utamanya pada awal pendirian adalah melakukan screening ideologi di tubuh birokrat. Di tubuh birokrat. Kira-kira itu di tahun 68. Nah, ini fenomena yang seperti ini kan menasional tuh Ustaz ya. Kalau terkait residu-residu dari ideologi komunis atau PKI itu kan
artinya tidak terjadi hanya di DKI Jakarta saja gitu. Ini tentu merata juga di seluruh wilayah di Indonesia. Nah, keberadaan Kodi itu apakah efektif awal-awal berdirinya itu? Sementara di provinsi lain itu tidak ada Kodi. Di awal pendirian, tugas Kodi itu kan melakukan istilahnya itu tausiah terhadap para birokrat yang dicurigai atau didapati terpengaruh dengan komunisme. Tapi efektivitas dalam artian kebijakan itu luar biasa. Ali Sadikin ini kan dia butuh organisasi, butuh lembaga, butuh institusi yang bisa berkolaborasi dengan Pemda dalam pelaksanaan pembangunan terutama di bidang sosial kemasyarakatan. Nanti kita bisa lihat efektivitas itu dari beberapa kegiatan-kegiatan dan perintisan lembaga-lembaga yang ada di DKI Jakarta. Misalnya tahun 72 itu pelaksanaan MTQ nasional kelima di Jakarta, Jakarta menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ nasional kelima tahun 72. Ya. Itu kepanitiaannya itu adalah Ketua Kodi dan Sekretaris Kodi. Ketua Panitia MTQ Nasional 5 tahun 72 itu adalah Bapak Adang Ruhiat, Ketua Kodi, dan Sekretaris Panitia MTQ Nasional itu adalah AM Fatwa, itu Sekretaris Kodi. Saat itu belum ada LPTQ. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih itu ya pengaruh itu. Artinya setiap kali ada MTQ itu Kodi juga menjadi salah satu bagian. Ya, tapi hanya dalam aspek ya mungkin pameran-pameran gitu. Nah, saya kembali ke tahun 72. Kan tadi disinggung tentang efektivitas pendirian Kodi bagi pelaksanaan kegiatan keagamaan di Jakarta khususnya. 72 Panitia MTQ Nasional adalah DKI yang kemudian dipercayakan kepada Ketua Kodi, Sekretaris Panitianya juga Sekretaris Kodi, dan pada saat pelaksanaan MTQ itu Ali Sadikin orang yang selalu hadir di setiap jadwal perlombaan. Nah, kalau Ustadz Rakibin ketahui, istilah MTQ itu adalah istilah yang dipopulerkan pertama oleh Ali Sadikin. Oh, subhanallah, baru karena Ali Sadikin itu mengalami kesulitan untuk menyebut musabaqah tilawatil Quran. Jadi Ali Sadikin mempersingkat dengan MTQ. Jadi kalau sekarang istilahnya, oh besok ada MTQ. Misalnya tahun ini MTQ ke-30 di Samarinda. MTQ itu kalimat atau kata yang dipopulerkan pertama kali oleh Ali Sadikin. Sehingga kemudian musabaqah tilawatil Quran itu terlalu panjang, Ali Sadikin menyingkat dengan MTQ. Sebetulnya bukan persoalan terlalu panjang, memang nggak bisa nyebut musabaqah tilawatil Quran. Jadi istilah MTQ itu pertama dipopulerkan oleh Ali Sadikin. Dan setiap perlombaan itu Ali Sadikin hadir. Hadir ya. Artinya betapa dukungan Umarok ya, sebagai Umarok itu sangat dirasakan oleh masyarakat. Sekaligus pengaruh tilawatil Quran terhadap pemikiran dan kepribadian Ali Sadikin. Saya katakan pengaruh terhadap pemikiran dan kepribadian karena pada saat itu ada semacam tanda kutip ya, perseteruan antara Ali Sadikin dengan tokoh-tokoh Islam di Jakarta terkait dengan kebijakan Ali Sadikin yang dianggap tidak populis di kalangan umat. Misalnya lokalisasi judi di daerah Glodok. Padahal judi itu menurut Ali Sadikin itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat Tionghoa. Jadi daripada kita nggak dapat apa-apa ya sudah dibikin lokalisasi. Terus kemudian terjadi kontroversi. Ya, kontroversi. Sehingga kemudian Ali Sadikin itu mengeluarkan statement ya kalau tokoh Islam saat itu Muhammad Natsir, mantan Perdana Menteri dan Ketua Umum Partai Masyumi itu, kalau mau ke kantornya, saat itu kantornya di Keramat Raya, ya dia naik helikopter aja. Karena jalan yang dibangun itu menggunakan uang judi. Itu perang statement antara Ali Sadikin dan tokoh-tokoh Islam. Jadi hubungannya cukup
memanas. Tapi setelah pelaksanaan MTQ nasional kelima di Jakarta itu karena Ali Sadikin sering menghadiri MTQ. jadwal-jadwal lomba-lomba itu tahun kalau nggak salah tahun 74 itu Ali Sadikin itu berangkat haji. Berangkat haji dan ketika di Mekah itu ketika di Arafah itu terjadi pertemuan dengan Natsir di sana sehingga kemudian ada semacam tanda kutip rekonsiliasi antara Ali Sadikin dan tokoh-tokoh Islam dan itu nanti bisa kita lihat dari komunikasi Ali Sadikin dengan tokoh Islam di awal-awal tahun 80. Ya. Jadi sangat efektif ternyata ya ketika awal-awal berdirinya Kodi DKI. Nah, ini Ustadz, saya menggarisbawahi di situ latar belakang berdirinya Kodi itu tidak terlepas dari unsur kebersamaan ulama dan umaro. Dalam hal ini masyarakat itu adalah tokoh-tokoh agama yang notabene adalah ulama. Nah, saya melihat dari periodisasi kepengurusan itu komposisi ulama dan umaro atau tokoh masyarakat itu tetap dipertahankan sampai sekarang gitu ya. Nah, ini apakah akan tetap seperti ini atau memang ini menjadi acuan baku ya, terutama bagi Pemprov DKI? Idealnya pengurus Kodi itu menggambarkan dinamika dakwah di ibu kota. Jadi stakeholder dakwah itu kan banyak, bisa pemerintah, bisa lembaga dakwah, bisa ormas Islam, bisa kampus, ya kan? Dan itu terwakili dalam kepengurusan Kodi. Nah, di awal itu memang karena Ali Sadikin ini balik lagi kan. Jadi kita ngomongnya beruntut aja dari 70 sampai ke sini gitu ya. Jadi untuk episode Kodi Talk kali ini memang agak panjang. Jadi pemirsa itu tidak bisa terus ngobrol menyimak obrolan ini dengan panjang. Dengan ini serius nih pembicaraan kita hari ini. Tapi renyah. Gitu loh. Karena mendengarkan dongeng kan seperti kisah cerita yang lalu itu kan orang senang. Jadi karena asik terkesima. Ya, jadi pasca MTQ nasional kelima 72, Ali Sadikin itu memiliki semacam unek-unek. Ini MTQ ini kan sering diadakan. Ini yang kelima. Masa MTQ selesai saja? Harus ada peninggalan yang monumental. Itu kalimat Ali Sadikin. MTQ nasional kelima di Jakarta tahun 72 harus meninggalkan sesuatu yang monumental. Sesuatu yang monumental itu bisa bangunan, bisa juga program. Itu Ali Sadikin gagasannya itu, harus meninggalkan sesuatu yang monumental. Nah, pada saat itu muncullah gagasan dinamisasi madrasah. Nah, gagasan dinamisasi madrasah yang digulirkan oleh Ali Sadikin ditangkap oleh tokoh-tokoh PTDI yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman, bapaknya Basofi Sudirman. Pusat PTDI kepanjangan saya lupa. Nah, itu gagasan dinamisasi madrasah itu digulirkan sebagai program monumental pasca MTQ nasional. Karena dalam pandangan Ali Sadikin, ini saya bicara Ali Sadikin semuanya. Karena kelembagaan di DKI Jakarta ini nggak bisa dilepas dari visi Ali Sadikin. Suka tidak suka kita dengan Ali Sadikin memberikan saya kira sodakoh kebijakan, sodakoh jariah kebijakan, dan itu saya yakin itu akan mengalir terus pahala untuk beliau. Ini sodakoh kebijakan. Jadi kan ada sodakoh dengan uang, saya kira sodakoh dengan kebijakan itu juga dirasakan banyak masyarakat. Nah, program monumental pasca MTQ nasional kelima itu adalah gagasannya adalah dinamisasi madrasah, digulirkan, didialogkan, dikaji bersama dengan tokoh-tokoh PTDI pada saat itu yang dipimpin oleh Bapak Jenderal Sudirman, Legend Sudirman kalau nggak salah. Nah, lahirlah yang kemudian nanti sekarang kita kenal dengan Pondok Karya Pembangunan.
atau Jakarta Islamic School yang sekarang di Jakarta Ciracas. Nah, itu peninggalan dari MTQ Nasional kelima. Kodi ditugaskan untuk merealisasikan gagasan Ali Sadikin. Karena madrasah pada saat itu dianggap sebagai tempat pendidikan yang kumuh. Ya kumuh gedungnya, kumuh fasilitasnya, manajemennya asal-asalan. tradisional Gitu. ya. Tradisional. Pokoknya orang susah itu ya ke Kampungan. madrasah. Kampungan. Orang dengan ekonomi lemah itu madrasah. Madrasah. Saya jadi ingat dulu waktu kuliah itu, pertama ke Jakarta itu saya kos di daerah Salemba. Daerah Salemba itu, kos itu di situ gratis. Saya tanya yang punya itu orang Betawi namanya Pak Haji Tamin, masih cucu dari Haji Murtado. Jadi kalau di depan, di belakang biro skripsi Pramuka itu ada namanya Jalan Haji Murtado. Nah, Haji Tamin ini salah satu cucunya. Saya tanya, Ci, ini kok kos gratis kenapa? Ya karena syaratnya itu harus kuliah di sekolah agama. Mau di Lipia, mau di UIN, mau di Al-Aqidah, mau di Al-Ghuraba, saat itu kampus-kampus swasta Islam yang dekat dengan Pramuka, itu gratis. Tapi kalau kuliahnya di Borobudur, ya kan, di YAI atau dan lain sebagainya, harus keluar dari kos-kosan itu. Jadi gambarannya itu anak sekolah madrasah itu anak nggak mampu. Anak orang susah. Kira-kira gitu ya. Ini Lulus pun cuman hanya bisa doa. Iya, ngomongin pengalaman saya. Jadi ini yang harus dirubah oleh Ali Sadikin. Ini nggak bisa, madrasah itu nggak bisa begini. Muncullah gagasan dinamisasi madrasah. Apa itu? Pondok Karya Pembangunan. Tempat di mana guru-guru madrasah, lembaga-lembaga pendidikan madrasah itu dididik metodologinya, dididik manajemennya, dan itu semacam kayak laboratorium kelembagaan. Sejenis SPG. Bukan sekolah. Ini formal, jadi non formal. Tadinya itu tujuannya itu untuk menjadi laboratorium madrasah. Jadi pusat pengembangan madrasah di Jakarta untuk mengembangkan mutu madrasah. Kan judulnya dinamisasi madrasah. Nah, ada cerita menarik terkait dengan tempat di Ciracas yang kita kenal sekarang itu. Itu dulu itu Pak Fatwa dengan saat itu Kepala Bapeda DKI Jakarta, saya ada dalam sebuah buku yang saya juga pernah menulisnya, itu ditugaskan mencari tanah oleh Ali Sadikin. Ditemuilah sebuah tanah di Ciracas, dilapor ke Ali Sadikin, ada tanah daerah Ciracas. Ternyata itu tanah Adang Ruhiyat, Ketua Kodi. Oh, Ketua Kodi. Jadi Adang Ruhiyat itu kemudian dipanggil sama Ali Sadikin, ya kan? Oh, kamu punya tanah gitu. Ya sudah, itu buat Pondok Karya Pembangunan. Dibelilah oleh Ali Sadikin, oleh Pemda DKI tanah itu dengan menggunakan uang Badan Amil Zakat dan sisa uang MTQ Nasional. Nah, tapi hubungan antara ketua dan sekretaris Kodi menjadi renggang. Kenapa, Ustaz? Ya karena yang menunjukkan tanah itu adalah sekretaris Kodi, karena itu tanahnya ketua Kodi kan. Jadi ketua Kodi Adang Ruhiyat itu kan nggak bisa mengelak ketika sama gubernur dipanggil suruh jual tanahnya, kan dia nggak bisa ngelak. Jadi itu tanah ketua Kodi. Lahirlah PKP di tahun 74. PKP itu yang sekarang kita kenal dengan Jakarta Islamic School. Nah, Ali Sadikin tahun 74 itu berangkat haji. Tadi sudah disinggung ya, berangkat haji. Pulang dari haji itu dia punya gagasan. Ini haji kok pada saat itu ya terbang saja gitu. Yeah. Padahal kalau orang mengibaratkan jamaah haji itu seperti pasukan tempur yang akan berangkat ke medan perang, itu ada kelompok pemberangkatan, misalnya dengan satu peleton, satu batalion gitu kan. Kemudian Kodi diminta oleh Ali Sadikin membuat seminar tentang haji. Seminarnya pasca Ali Sadikin pulang dari haji dilaksanakan di Masjid Agung Sunda Kelapa. Salah satu hasil seminar itu merekomendasikan adanya kelompok terbang. Jadi pemirsa Kodi Talk itu konsep kloter itu gagasan Ali Sadikin. Jadi
diadopsi dari yang kemudian nanti peristiwa itu ya. menjadi kebijakan. Jadi gagasan itu muncul dan kemudian diseminarkan. Jadi itu seminar di Masjid Agung Sunda Kelapa. Panitianya adalah Kodi. Kemudian lahirlah rekomendasi kepada pemerintah pusat agar jamaah haji ke depan itu berangkat secara bertahap dalam bentuk kelompok terbang. Satu kelompok terbang itu dipimpin oleh satu panitia seperti petugas haji itu kan. Disingkat kloter ya, Kloter. kelompok terbang gitu ya. Sampai di sini itu kita bisa pahami bahwa Kodi itu seperti kepanjangan tangan dari Ali Sadikin untuk menggulirkan gagasan-gagasan terkait dengan pembinaan kehidupan umat. Gitu loh. Karena yang nggak bisa dia menggunakan tangan birokrat itu nggak bisa. Betul. Harus tangan masyarakat. Jadi masyarakat tokoh dakwah yang memiliki visi yang sama. Dan sampai sekarang itulah mungkin Ustadz ya, yang kenapa di DKI dinamika dakwah itu terjaga dengan baik gitu ya. Karena memang Kodi DKI Jakarta, salah satu lembaga keagamaan yang ada itu selalu menjadi kepanjangan tangan daripada visi misi program gubernur itu sendiri gitu ya. Terutama di bidang keagamaan. Ya. Kita break aja dulu. Kembali dengan Kodi Talk, obrolan renyah dakwah masih bertajuk menelusuri benang sejarah berdirinya Kodi Provinsi DKI Jakarta. Kenapa kita harus belajar sejarah? Sesungguhnya sejarah itu menjadi kaca spion bagi kita untuk menyetir, mendriver lembaga ini agar lebih maju, sehingga bisa ngegas sebisa mungkin melakukan akselerasi dan Kodi lebih maju daripada tahun-tahun sebelumnya. Pemirsa Kodi Talk, 2 tahun 2024 ini sudah 11 kali pergantian pemimpin atau ketua Kodi DKI Jakarta. Alhamdulillah, Kodi secara kelembagaan tetap berperan aktif dalam dinamika keagamaan di DKI Jakarta. Tadi kita menerima penjelasan penuturan dari sejarah dan eksistensi Kodi di awal-awal sampai di MTQ tadi Ustadz ya, bersama Ustadz Haji Muhammad Latif. Nah selanjutnya gimana Ustadz setelah terjadinya MTQ ya? Ya, jadi Ali Sadikin itu sepertinya memanfaatkan betul kebijakan mendirikan Kodi untuk mengakselerasi peran tokoh Islam dalam pembangunan. Jadi semangatnya itu 72 DKI jadi tuan rumah MTQ nasional kelima. Kemudian setelah itu harus ada peninggalan monumental. Itu tahun 74 itu terwujud ya dalam bentuk PKP, Pondok Karya Pembangunan. Nah, kemudian gagasan pelembagaan MTQ. Jadi Ali Sadikin lihat ini nggak bisa MTQ selesai aja, panitianya bersifat lokal, harus ada lembaga yang melanjutkan dalam artian mengorganisir potensi para qori dan para hafid. Tahun 73 Ali Sadikin itu mendirikan LPMTQ, Lembaga Pembinaan Musabaqah Tilawatil Quran, LPMTQ. LPMTQ tahun 73 itu hanya ada di Jakarta. Yang sekarang LPTQ yang itu sekarang nanti berubah menjadi LPTQ. Tapi embrionya itu LPMTQ, Lembaga Pembinaan Musabaqah Tilawatil Quran. Ketua pertamanya Aim Fatwa, yang saat itu sekretaris Kodi. Nah, LPMTQ 73 itu mendapat tugas dari Ali Sadikin untuk mengkampanyekan pembentukan LPMTQ di tingkat nasional. Nah, itu cukup lama itu. Setiap pelaksanaan MTQ nasional itu, kafilah DKI itu mengkampanyekan gagasan tentang pelembagaan MTQ nasional. Itu didengungkan dalam pelaksanaan MTQ ke-6, ya kan, pelaksanaan MTQ ke-7, pelaksanaan MTQ ke-8, sampai singkat kata
upaya mengkampanyekan gagasan LPMTQ di tingkat nasional itu diterima dengan adanya SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Tahun 77 lahirlah LPTQ Nasional, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Dari pembinaan musabaqah tilawatil Quran Ya. ke Jadi kaderisasi ya. LPMTQ ini kan lembaga yang dibentuk Ali Sadikin di Jakarta tahun 73, dikampanyekan di setiap event MTQ nasional, sampai kemudian oleh pemerintah pusat itu diputuskan dalam SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama di tahun 77 menjadi LPTQ nasional. Jadi kalau saya ditanya LPTQ nasional itu apa? Ya itulah jasa dari pikiran Ali Sadikin. Itu yang saya katakan. Subhanallah ya, jariah kebijakan. Tidak sampai situ saja. Tahun 74 itu, ini kan bicara tentang peran Kodi di awal-awal pendirian. Iya. Tahun 74 itu Kodi juga mendapat amanat untuk membentuk MUI DKI Jakarta. Jadi mulai merintis pembentukan MUI DKI Jakarta. Dan itu dikomunikasikan betul kepada Kiai Syafi'i Hazami, Rahmatullah Siddiq, Kiai Thohir Rohili, yang Atahiriyah itu, Kiai Mursidi, gitu kan. Terus beberapa tokoh, Kiai Sukri Ghazali, Ghazali Sahlan, gitu. Jadi banyak tokoh yang didekati untuk pembentukan MUI DKI. Karena tadi semangat Ali Sadikin itu membangun itu tidak bisa oleh pemerintah, tetapi juga harus melibatkan tokoh agama, para ulama. Tahun 74 merintis MUI DKI. Nah, padahal kalau kita kembali flashback itu Soekarno itu di tahun 62 itu pernah mengeluarkan instruksi pemerintah pembentukan MUI. Tapi Soekarno di-impeach, kemudian gagasan itu MUI itu dengan sendirinya itu redup. Di beberapa daerah yang umat Islamnya kuat, jadi misalnya di Aceh itu MUI masih ada, Sumatera Barat masih ada, Jawa Barat itu dalam konferensi ulama se-Jawa Barat yang dipimpin oleh Kiai Haji Nur Ali, itu melahirkan MUI Jawa Barat di tahun 74. Nah, tahun 75 di bulan Februari lahirlah MUI DKI. Gitu. Tapi yang mendapat amanat untuk merintis pendirian MUI DKI itu adalah Kodi. Ketuanya Kiai Abdullah Syafi'i Hazami, ketua satunya Kiai Haji Rahmatullah Siddiq, ketua tiganya itu lupa saya, tapi yang jelas sekretarisnya itu Kiai Ghazali Sahlan dari Muhammadiyah. Jadi luar biasa ya, Kodi itu tidak hanya berdiri sebagai koordinator atau koordinasi lembaga dakwah, tapi dia menginisiasi berdirinya lembaga-lembaga keagamaan. Iya, karena pada saat itu lembaga yang berfungsi sebagai komunikasi antara masyarakat, dakwah dan pemerintah itu ya cuman Kodi. Jadi pembicaraan dialog antara gubernur dan tokoh dakwah melahirkan PKP. Dialog antara gubernur dan tokoh dakwah melahirkan LPMTQ. Dialog antara gubernur dan tokoh dakwah melahirkan MUI DKI tahun 74. Tahun 75 resmi berdiri di bulan Februari, 3 bulan setelah itu baru MUI Pusat berdiri. Jadi MUI DKI itu lahir 3 bulan sebelum berdirinya MUI Pusat, yang saat itu ketuanya Buya Hamka, ketua pertama. Nah, setelah itu, setelah pendirian MTQ itu, kalau kita mau rangkum dari pendirian tahun 69 Kodi sampai dengan tahun 77, itu kesimpulan sederhananya begini, Kodi itu menjadi ruang di mana gubernur, pemerintah, dan dakwah, masyarakat dakwah itu berdialog tentang berbagai isu. Dan intens ya. Dan intens, dan kemudian melahirkan kebijakan. Tentu kebijakan itu nggak bisa dilepas dari keinginan kuat gubernur. Kalau gubernurnya nggak mau, walaupun diskusi apa juga nggak akan menghasilkan apa-apa. Luar biasa pemirsa ya. Jadi Kodi DKI yang tanpa asing, bahkan orang lebih familiar mendengar MUI atau lembaga-lembaga yang lain, ternyata
di balik itu punya kiprah yang luar biasa di dalam menginisiasi berdirinya lembaga-lembaga keagamaan. Jadi sampai kepada siapapun, kepada tokoh manapun itu berdialog, itu melahirkan gagasan-gagasan yang luar biasa. Dan ini menarik. Ayo merapat ke Kodi untuk membangun gagasan bersama, untuk dakwah yang lebih keren tentunya ya, karena tantangan semakin luar biasa di era ini. Ustadz, terkait dengan kelembagaan tadi tidak berhenti sampai di situ ya, terus lembaga berlanjut ya. Tetapi gini, pasca Ali Sadikin selesai menjadi gubernur di tahun 77 itu, kemudian di akhir tahun 70-an itu, saat itu lagi suasana politik itu cukup mencekam antara pemerintah, terutama dengan kelompok politik Islam, karena kan ada asas tunggal di situ, kemudian penafsiran Pancasila secara sepihak oleh pemerintah pada saat itu. Jadi ada suasana kemudian ruang dinamis ya, ruang harmonis itu menjadi agak sedikit terganggu, dan itu berpengaruh kepada Kodi. Tahun 78 misalnya, itu pada saat pelaksanaan peringatan 1 Muharram itu di Stadion Utama Senayan, dulu namanya Stadion Utama Senayan sebelum berubah menjadi Gelora Bung Karno, itu diadakan peringatan 1 Muharram, tetapi di situ ada satu isu yang dibawa adalah isu tentang penolakan masuknya aliran kepercayaan dalam GBHN. Nah, disitulah fatwa selaku selaku ketua Kodi pada saat itu tahun 78 itu ditahan. Dan itu pasti mengandung imbas juga ya. Terus kemudian banyak tokoh-tokoh Islam yang pada saat itu ditahan karena penolakan terhadap masuknya aliran kepercayaan di GBHN. Nah, setelah itu Kodi kemudian ketuanya diganti oleh dari kalangan militer, Pak Abjan Sulaiman. Nah, pada saat itu banyak posisi ketua LPMTQ diganti sama dari militer juga, Bapak Azhari Bedoldi, menggantikan posisi Aim Fatwa sebagai ketua LPMTQ. Jadi tokoh-tokoh dari militer itu banyak dikaryakan di tubuh Pemprov DKI menggantikan posisi-posisi itu. Nah, setelah itu terjadi semacam suasana yang agak sedikit menurun. Saya mengamati menurun itu bukan karena apa? Karena dukungan dari pemerintah. Dulu Kodi mendapat ruang yang begitu besar karena Ali Sadikin di belakangnya. Ketika Ali Sadikin sudah selesai menjadi gubernur, dukungan politis menjadi berkurang. Akhirnya kemudian mengalami masa di mana suasana dialog tidak seperti itu. Ya mirip-mirip lah dengan suasana Nabi di awal-awal itu kan. Jadi dukungan politik dari Abi Tholib, dari Abdul Muthalib itu juga sangat kuat gitu kira-kira begitulah. Jadi ya bagian dinamika daripada Kodi ya. Nah, tapi kelembagaan itu tahun 83 itu DKI melahirkan Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran. Ini saya kira juga satu-satunya yang ada di Indonesia. LBIQ itu di tempat di mana masyarakat dapat belajar Al-Quran, dapat belajar bahasa Arab, dan itu dibiayai betul oleh Pemprov DKI. Itu dari 83. Nah, suasana yang kurang harmonis dalam tanda kutip ya, antara pemerintah dan masyarakat dakwah itu berpuncak pada meletusnya peristiwa Priok tahun 84. Tahun 84 itu meletusnya peristiwa Priok. Itu peristiwa yang luar biasa. Nah, setelah terjadinya peristiwa Priok itu ada upaya seperti ada upaya rekonsiliasi antara pemerintah dan masyarakat dakwah Jakarta. Sehingga kemudian tahun 85 itu Kodi membentuk lahirnya Forum Komunikasi Lembaga Dakwah. FKLD, ya. Forum Komunikasi Lembaga Dakwah sebagai forum para pimpinan organisasi dan lembaga dakwah
di DKI Jakarta. Jadi semua lembaga dakwah, organisasi apapun tergabung di FKLD gitu ya. itu, walaupun di awal-awal itu ada semacam penolakan dalam tanda kutip, ini jangan-jangan itu nanti akan akan digolkarkan atau akan diarahkan betul oleh pemerintah, sehingga suasana pada saat awal-awal pendirian itu juga menjadi bahan dialog yang terus-menerus, walaupun pada faktanya itu tidak ada penggiringan untuk satu opini, karena semangat pendirian FKLD itu dalam rangka rekonsiliasi. Pasca peristiwa Priok itu terjadi kecurigaan besar antara umat dan negara. Nah, kalau ini dibiarkan rugi. Ulama dan umaroknya itu renggang, itu Renggang bahaya. ya. Padahal harus tetap bersatu ulama umarok. FKLD lah dibentuk oleh Kadi sebagai forum komunikasi dan konsultasi pimpinan lembaga dakwah DKI dalam membicarakan isu-isu tentang dakwah dan isu-isu terkait pembangunan sosial. Dan sampai sekarang ya. berbentuk presidium gitu kan. Nah ini Ustadz, sebelum lebih jauh kita tentang FKLD gitu, ada sesuatu yang khawatir tertinggal. Kalau saya lihat di masa-masa eksistensi Kodi di awal-awal itu tidak juga terlepas dari dinamika dakwah yang berkolaborasi, beririsan dengan masjid, majelis taklim gitu. Nah, bisa digambarkan Ustadz pada masa-masa awal itu kerjasama Kodi atau keterhubungan ya dalam gerak dakwah dengan kaitannya masjid dan taklim. Kalau sebatas informasi yang saya terima dari tokoh-tokoh dulu, itu hampir semua stakeholder dakwah itu pada awal pendirian itu dia masuk ke Kodi. Karena di DKI itu tidak ada organisasi yang sifatnya itu kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam bidang agama, itu kecuali Kodi. LPMTQ kan tahun 73, dan itu dia spesifik dalam persoalan Musabaqatul Quran. MUI tahun 75. Jadi kira-kira itu dari mulai 68 sampai tahun 75, awal 75 itu ya cuman Kodi. Dan Badan Amil Zakat, tapi Badan Amil Zakat itu kan kira-kira bendaharanya umat Islam di DKI, kira-kira Baitul Malnya. Terkait dengan strategi pembinaan, kolaborasi antar tokoh, majelis taklim, musola, pesantren, masjid, dan lembaga-lembaga itu ya, komunikasinya dengan pemerintah itu ya melalui Kodi. Nah, baru 75 terbentuk MUI. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ketika tahun 75 MUI dibentuk, bulan Februari itu kantor MUI itu bersebelahan dengan kantor gubernur. Jadi Ali Sadikin memberikan privilege terhadap MUI, bahwa kantor MUI itu bersebelahan dengan kantor gubernur. Supaya apa? Supaya ya jauh di mata, dekat di hati itu nggak dipakai. Jadi dekat di mata, dekat di hati. Dekat di hati. Gitu, kira-kira dekat kantornya gitu. Dekat kantor. Itu di JIC itu ya? Bukan. Di Balai Kota. Di Balai Kota? Iya, kantor gubernur kan Balai Kota, Medan Merdeka Selatan. Jadi ini JIC itu kan sekarang. Sekarang ya. Dulu itu Keramat Tunggal. Itu terpengaruh karena saya dulu waktu pas PKM angkatan 13 kan kantor Kodi dengan MUI itu ya. Iya. Itu kan juga bersebelah. Kalau JIC kan dulu itu lokalisasi Keramat Tunggal. Lokalisasi itu juga yang bikin Ali Sadikin. Ya, karena dulu pelacuran liar itu ada di kawasan Proyek Senen. Jadi dibikin lokalisasi. Nah, yang nutup Sutioso, Gubernur Sutioso. Nah, pasca itu baru kemudian, jadi kalau ditanya tentang kolaborasi antar berbagai aktivis dakwah, aktivis tokoh Islam itu ya di tahun-tahun itu, dari tahun 69 sampai dari 75 sejak itu berdirinya ya, tetap konsisten. Baru kemudian di tahun 75 MUI berdiri. Tapi pasca penolakan aliran kepercayaan masuk GBHN di tahun 78 sampai dengan 84 itu lembaga-lembaga ini agak sedikit calling down. Kenapa? Suasana politiknya tidak begitu mendukung. Gitu. Ya, pemirsa, semakin kenal kita apa itu Kodi, ternyata sejarahnya luar biasa. Dan ini harus mendapat perhatian semua pihak, umarok maupun masyarakat,
untuk menggunakan lembaga ini, untuk support lembaga ini agar terus maju berkembang dan menginspirasi agar muncul gagasan-gagasan terutama terkait dengan gerak langkah dakwah di Provinsi DKI Jakarta. Bahkan Ustadz ya, waktu pas kita terakhir berkunjung ke Bangka itu Ustadz ya, kita diundang itu dalam rangka bagaimana mereka bisa mendirikan Kodi di Bangka Belitung. Nah ini keren nih sebetulnya. Ya, itu Jadi, tahun berapa ya? 2021 ya? 2021. 2022. 2022. 2022 ya? 2022. Ya, jadi ini gagasan yang luar biasa, artinya bisa di copy paste juga. Kodi ini hadir di provinsi-provinsi lain sebagaimana MUI juga bisa berdiri di daerah-daerah. Nah, pemirsa Kodi Talk, dimanapun Anda berada, ternyata Kodi itu secara kelembagaan tetap konsisten ya dengan visi misinya ya. Jadi ada fungsi koordinasi, ada sinkronisasi, dan ada kolaborasi. Saya kira ini sinergi yang bisa terus kita lakukan. Nah, terkait dengan kelembagaan Ustadz, mungkin bisa dilanjutkan terkait dinamika FKLD itu sendiri yang di dalamnya tentunya ada lembaga dakwah NU, ada lembaga Muhammadiyah, ada Matlaul Anwar, ada Al-Irsyad, dan lembaga-lembaga yang lain. Kalau tadi kan Ustadz singgung soal koordinasi, sinkronisasi, dinamisasi sebagai tugas pokok Kodi. Ya, itu kan kita harus akui bahwa heterogenitas. Benar nggak sih ngomongnya? Heterogenitas. Keberagaman. Iya, keberagaman. Keberagaman masyarakat dakwah itu sesuatu yang nggak bisa dimungkiri. Dan itu menjadi kekayaan hasanah dakwah Islam di tanah air. Beda di negara-negara lain, itu kecenderungannya itu satu warna ya, homogen ya. Atau dua warna dan potensi konfliknya luar biasa. Tapi di Indonesia itu luar biasa. Ini banyak warnanya tapi guyup. Nah, inilah saya kira warisan nenek moyang kita dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bermacam-macam. Dan itu tergambar dalam forum komunikasi lembaga dakwah. Ya, berbagai warna dari ormas Islam, gitu kan, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, ya kan, Al-Wasliyah, Matlaul Anwar, Al-Irsyad, itu kan punya latar belakang pendirian yang berbeda-beda. Dan itu tidak mengganggu kekhasan dari masing-masing kelembagaan, termasuk spesifikasi lahan dan sasaran binaan. Tapi di FKLD mereka bisa berkumpul, bertukar pikiran, membahas persoalan-persoalan secara bersama, dan menjadi jembatan komunikasi antar ormas. Jadi Kodi itu mengambil posisi sebagai koordinasi. Kan nggak mungkin yang melaksanakan koordinasi itu Muhammadiyah, atau yang melaksanakan koordinasi itu adalah NU. NU mengkoordinir ormas-ormas, kan nggak mungkin. Masa masyarakat mengkoordinir masyarakat. Jadi yang mengkoordinir itu adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Dalam konteks ini adalah Kodi DKI Jakarta. Tapi koordinir itu bukan sebagai pengarah. Koordinasi itu semangatnya itu adalah semangat sinergitas. Sinergitas ya. Pertama, sinergitas pemikiran. Jangan sinergitas program, sinergitas pemikiran, sinergitas hati. Karena orang kalau sering ketemu itu hatinya akan terpaut. Kalau sudah terpaut itu sesuatu yang beda, itu akan mudah untuk didialogkan. Atau setidaknya itu akan diterima sebagai sebuah fakta perbedaan dan itu dihormati. Tetapi kalau nggak pernah ketemu, bagaimana itu akan menjadi sesuatu yang dekat dan bisa dipahami. Jadi kan persoalan komunikasi ini kan persoalan sakral. Intent berkomunikasi ya sesuatu akan bisa dikendalikan dengan baik. Kalau jarang berkomunikasi, nah ini yang saya kira menjadi PR juga bagi pemerintah DKI. Harus intent berdialog dengan masyarakat. Dengan masyarakat dakwah. Supaya apa? Supaya sesuatu itu bisa dibicarakan dengan baik. Semangatnya adalah semangat kebersamaan membangun Jakarta yang lebih baik. Kan sekarang visinya kan Jakarta kota global berjuta pesona. Berjuta pesona. Di dalamnya itu ya ada pesona dialog tokoh-tokoh dakwah, tokoh-tokoh ulama,
antar masyarakat itu saling berdialog, itu saya kira pesona. Ya, terlebih tantangannya ini pasti akan berbeda lagi ya. Ya. Sehingga butuh strategi dakwah yang lebih terpadu, terutama dengan ulama dan umaro. Ya baik pemirsa Koditok, dimanapun Anda berada, obrolan renyah dakwah kita hari ini terkait dengan merunut benang sejarah berdirinya Kodi dan sampai kepada menginisiasi lahirnya lembaga-lembaga termasuk berdirinya eksisnya FKLD, Forum Komunikasi Lembaga Dakwah, yang sampai hari ini tetap eksis melakukan program-program gerak dakwah di Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita break, kita tunggu setelah yang satu ini. Tetap di Koditok.